Amerika Serikat telah membangun benteng pertahanan yang kuat di Pulau Guam, sebuah instalasi militer strategis di Pasifik, untuk menghadapi ancaman rudal dari Tiongkok dan Korea Utara. Stasiun pertahanan ini dilengkapi dengan radar TP-6 canggih, yang dapat melacak dan menghancurkan rudal dengan kecepatan sangat tinggi, serta sistem pertahanan rudal seperti SM-3 dan SM-6 yang dapat mencegat proyektil pada berbagai fase penerbangannya. Pulau Guam memiliki pentingnya strategis karena jaraknya yang dekat dengan Korea Utara dan Tiongkok, memungkinkan respons cepat terhadap ancaman rudal balistik. Selain itu, Armada Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik, bersama dengan kemampuan serangan jauh dari pesawat B-52 dan kapal selam kelas Ohio, memberikan lapisan perlindungan tambahan. Meskipun Tiongkok dan Korea Utara memiliki persenjataan rudal konvensional yang besar, Amerika Serikat siap menghadapi ancaman tersebut dengan jaringan pertahanan yang solid dan serangan balik yang efektif. Namun, meskipun Amerika Serikat memiliki sistem pertahanan canggih dan berbagai sumber daya militer yang kuat di wilayah Pasifik, ancaman dari Tiongkok dan Korea Utara tetap menjadi tantangan besar. Kedua negara memiliki kekuatan rudal yang terus berkembang, dengan Tiongkok yang memiliki sekitar 500 peluncur dan 5.000 rudal berbagai jenis, sementara Korea Utara memiliki persenjataan yang lebih kecil namun cukup signifikan untuk mengancam keamanan kawasan. Dalam skenario konflik nyata, gelombang besar rudal dari kedua negara bisa membanjiri pertahanan di Pulau Guam, menguji kemampuan pertahanan tersebut untuk bertahan melawan serangan masif. Dalam menghadapi ancaman ini, Amerika Serikat mengandalkan armada kapal selamnya yang tersebar di seluruh dunia, termasuk kapal selam kelas Ohio yang dapat membawa rudal jelajah Tomahawk dengan jangkauan hingga 1.600 km. Dengan kekuatan laut, udara, dan bawah laut yang terintegrasi, Amerika Serikat siap melakukan serangan balik yang mematikan terhadap pangkalan rudal musuh, sementara sistem pertahanan di Guam tetap menjadi garis pertahanan utama untuk menghalau ancaman rudal balistik dan konvensional yang datang. Keberadaan kapal selam kelas Ohio yang dilengkapi dengan rudal jelajah Tomahawk memberikan Amerika Serikat kemampuan untuk melakukan serangan presisi tinggi terhadap pangkalan rudal musuh, baik di Korea Utara, Korea Selatan, maupun Tiongkok. Kapal selam ini sangat penting dalam strategi pertahanan Amerika, terutama karena kemampuan mereka untuk beroperasi dengan sangat diam-diam, menghindari deteksi musuh dan memberikan serangan yang mengejutkan. Dengan demikian, meskipun ancaman rudal yang datang dari Tiongkok dan Korea Utara sangat besar, kekuatan laut dan bawah laut Amerika Serikat tetap menjadi salah satu elemen kunci dalam menjaga kestabilan keamanan kawasan Indo-Pasifik. Namun, strategi ini menghadapi tantangan besar. Mengingat jumlah rudal yang sangat besar yang dapat diluncurkan oleh kedua negara tersebut dalam gelombang serangan, pertahanan seperti yang ada di Pulau Guam bisa jadi tidak cukup untuk menghalau semua ancaman dalam satu waktu. Oleh karena itu, Amerika Serikat tidak hanya bergantung pada satu titik pertahanan, tetapi juga memastikan bahwa ada koordinasi antar angkatan bersenjata dan armada militer yang tersebar di berbagai lokasi strategis di seluruh dunia. Hal ini memastikan bahwa jika ancaman datang, Amerika Serikat dapat segera merespons dengan kekuatan yang lebih besar dan lebih terorganisir, memanfaatkan kombinasi dari kemampuan pertahanan rudal, kekuatan udara dengan pesawat B-52 dan B-2, serta serangan balik dari kapal selam. Konflik yang melibatkan Tiongkok atau Korea Utara akan memerlukan konvergensi berbagai kekuatan militer Amerika, baik di laut, udara, maupun bawah laut, serta kolaborasi erat dengan sekutu-sekutu utama di kawasan, seperti Jepang dan Korea Selatan. Dengan pertahanan yang tersebar dan terkoordinasi dengan baik, Amerika Serikat berharap dapat menghadapi ancaman besar ini dan mencegah eskalasi yang lebih luas. Namun, ancaman yang terus berkembang dari Tiongkok dan Korea Utara menunjukkan bahwa keamanan kawasan ini tetap menjadi fokus utama dalam strategi pertahanan global Amerika Serikat. Seiring dengan berkembangnya ancaman dari Tiongkok dan Korea Utara, Amerika Serikat terus meningkatkan kemampuan pertahanannya di kawasan Indo-Pasifik. Salah satu langkah utama adalah memperkuat aliansi dengan negara-negara sekutu seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Dalam hal ini, peningkatan kolaborasi antara negara-negara ini, baik dalam hal pertahanan rudal maupun patroli maritim, menjadi sangat penting. Jepang dan Korea Selatan telah mengembangkan sistem pertahanan mereka sendiri, seperti sistem Patriot dan Aegis, untuk melindungi wilayah mereka dari ancaman rudal. Sementara Amerika Serikat juga berperan dalam memperkuat kapasitas pertahanan mereka melalui kehadiran pasukan dan sistem senjata canggih. Selain itu, pangkalan udara dan angkatan laut Amerika di Guam, Jepang, dan Korea Selatan memiliki peran strategis yang semakin vital dalam menghadapi potensi serangan besar-besaran dari musuh. Pesawat-pesawat seperti B-52 dan B-2 yang dilengkapi dengan rudal jarak jauh, bersama dengan kapal-kapal perusak yang dipersenjatai dengan sistem pertahanan rudal,
berperan penting dalam menjaga keunggulan tempur Amerika Serikat. Kekuatan udara, terutama kemampuan serangan presisi jauh, memberikan fleksibilitas bagi Amerika Serikat untuk menanggapi ancaman secara cepat dan efektif, tanpa harus mengandalkan serangan langsung yang berisiko tinggi terhadap pasukan darat. Namun, potensi ancaman tidak hanya berasal dari serangan rudal. Keberadaan kapal selam nuklir Amerika Serikat di wilayah Indo-Pasifik, termasuk kapal selam kelas Ohio yang dimodifikasi untuk membawa rudal jelajah Tomahawk, menambah dimensi penting dalam strategi pencegahan dan serangan balik. Kapal selam ini memberikan fleksibilitas yang luar biasa, karena mereka dapat mengoperasikan diri dengan sangat tersembunyi, menyerang dari jarak jauh, dan bertahan lama di bawah permukaan laut tanpa terdeteksi. Tetapi, meskipun semua teknologi dan kekuatan ini memberikan Amerika Serikat keunggulan, perang konvensional melawan negara-negara dengan persenjataan besar seperti Tiongkok atau Korea Utara tetap membawa risiko yang sangat besar. Ketika ancaman dari berbagai jenis rudal datang secara bersamaan, atau bahkan dalam jumlah yang sangat banyak, pertahanan di Pulau Guam atau fasilitas serupa bisa terhimpit oleh gelombang serangan yang luar biasa. Dalam situasi semacam ini, strategi bertahan tidak hanya akan mengandalkan teknologi pertahanan, tetapi juga perlu mengandalkan kesiapsiagaan militer yang sangat tinggi dan kemampuan untuk beradaptasi dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang. Pada akhirnya, meskipun Amerika Serikat memiliki banyak lapisan perlindungan dan kemampuan untuk merespon serangan dengan berbagai cara, potensi eskalasi konflik di kawasan Indo-Pasifik tetap merupakan tantangan yang kompleks. Kekuatan gabungan dari laut, udara, dan kapal selam Amerika, ditambah dengan aliansi yang kuat dengan sekutu-sekutu di kawasan, menjadi penyeimbang penting terhadap agresi militer dari Tiongkok dan Korea Utara. Namun, seperti yang terjadi dalam semua konflik besar, hasil akhirnya akan sangat bergantung pada bagaimana negara-negara ini mengelola ketegangan dan mencegah terjadinya pertempuran terbuka yang dapat mengubah dinamika kawasan dan dunia secara signifikan. Dalam menghadapi potensi eskalasi ketegangan dengan Tiongkok dan Korea Utara, Amerika Serikat juga terus memperkuat kemampuan diplomatiknya. Aliansi dengan negara-negara sekutu di kawasan Indo-Pasifik, serta kemitraan dengan negara-negara besar lainnya seperti India dan Australia, sangat penting untuk mengimbangi ambisi militer Tiongkok yang semakin berkembang. Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Amerika Serikat tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada diplomasi untuk menanggulangi konflik dan menciptakan kerangka keamanan kolektif yang dapat meminimalkan risiko konfrontasi terbuka. Upaya-upaya ini termasuk penyelenggaraan latihan militer bersama, pengembangan sistem pertahanan terintegrasi, dan dialog strategis untuk mencegah salah tafsir yang bisa memperburuk ketegangan. Namun, meskipun ada dorongan kuat untuk menjaga perdamaian melalui diplomasi dan dialog, risiko ketegangan yang berubah menjadi konflik tetap sangat besar. Ketika Tiongkok terus memperluas pengaruhnya di Laut Cina Selatan, serta Korea Utara meningkatkan uji coba rudalnya dan pengembangan senjata nuklirnya, stabilitas di kawasan semakin terancam. Setiap langkah yang diambil oleh salah satu negara besar ini berpotensi memicu reaksi dari pihak lain, memperburuk ketegangan yang ada. Dalam hal ini, kemampuan Amerika Serikat untuk mempertahankan kontrol di area strategis seperti Guam dan Pasifik Barat sangat penting untuk memastikan bahwa pasukan dan aliansi mereka tetap dapat merespons ancaman secara cepat. Salah satu tantangan terbesar adalah mempertahankan keseimbangan antara kekuatan militer yang terlibat di kawasan dan menjaga agar situasi tidak berkembang menjadi perang terbuka. Dalam hal ini, kemampuan Amerika Serikat untuk mengandalkan kekuatan laut dan udara, termasuk armada kapal perusak Aegis dan kapal selam kelas Ohio, menjadi semakin penting. Selain itu, kemampuan serangan presisi dari pesawat B-52 dan B-2 yang dapat melakukan serangan jarak jauh tanpa terdeteksi, serta pertahanan rudal yang semakin canggih, memberi harapan bahwa Amerika Serikat dapat menanggapi ancaman dengan efektif dan menghancurkan target dengan minimal kerugian. Namun, semua sistem pertahanan ini akan diuji dalam kondisi yang sangat ekstrim, seperti serangan besar-besaran dari banyak rudal yang diluncurkan secara bersamaan dari Tiongkok dan Korea Utara. Dalam menghadapi ancaman semacam itu, banyaknya peluncur rudal yang dimiliki oleh kedua negara tersebut akan menciptakan tantangan besar dalam hal kapasitas pertahanan yang mampu menghadapinya. Sementara itu, kapal selam Amerika yang tersebar di seluruh dunia memberikan potensi serangan balik yang sangat kuat. Namun sekali lagi, strategi jangka panjang Amerika Serikat harus mempertimbangkan kemajuan teknologi yang terus berkembang dari negara-negara lawan. Di samping itu, Amerika Serikat juga harus menghadapi kenyataan bahwa dalam skenario perang yang melibatkan negara-negara besar seperti Tiongkok dan Korea Utara, konfrontasi militer mungkin tidak dapat dihindari. Jika eskalasi mencapai titik di mana sistem pertahanan di Pulau Guam atau di tempat lain tidak dapat lagi menangani gelombang serangan rudal, maka Amerika Serikat harus mengandalkan kemampuan serangan balik dari kapal selam, pesawat jarak jauh,
dan bahkan sistem persenjataan nuklir untuk merespons. Kapal selam kelas Ohio yang dipersenjatai dengan rudal jelajah Tomahawk, misalnya, dapat memberikan serangan yang menghancurkan terhadap fasilitas strategis di Korea Utara dan Tiongkok dengan kecepatan dan presisi yang sangat tinggi. Konflik dengan negara-negara ini tidak hanya akan melibatkan kekuatan konvensional, tetapi juga dapat melibatkan senjata nuklir yang membuat potensi dampaknya jauh lebih besar. Oleh karena itu, meskipun teknologi pertahanan rudal yang canggih dan sistem pengawasan yang luas dapat membantu mereduksi ancaman, keamanan kawasan akan terus bergantung pada bagaimana negara-negara besar ini mengelola ketegangan yang ada dan mencegah eskalasi yang lebih besar. Dengan kekuatan gabungan dari Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan kapal selam, serta aliansi yang kuat, Amerika Serikat berharap dapat menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik, meskipun tantangan besar tetap ada.